Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait koordinat dan basis. Pertama kita akan mempelajari sistem koordinat pada aljabar linear. Ada dua yang kita bahas, yaitu sistem koordinat persegi panjang. Ini adalah sistem koordinat persegi panjang yang pada umumnya biasa kita gunakan. Yang sebelah kiri adalah untuk yang R2, sementara yang sebelah kanan untuk yang R3. Kalau R2 berarti ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Ini persegi panjang, sementara untuk yang R3 ini untuk seperti balok gitu ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sementara kita akan memperkenalkan sistem koordinat yang lain gitu ya, karena pada umumnya kan kita menggunakan sistem koordinat yang persegi panjang. Nah, di sini kita memperkenalkan salah satu bentuk sistem koordinat bukan persegi panjang ya. Bukan persegi panjang, ini contohnya di R2. Di R2 ini seperti ini gitu ya, maka ketika kalian mengambil titik AB ya sudah, ini juga harus disejajarkan dengan sumbu Y-nya. Begitu pula untuk yang atas sejajarkan dengan sumbu X-nya. Begitu pula untuk yang di R3. Selanjutnya kita masuk ke sistem koordinat pada aljabar linear. Sumbu koordinat direpresentasikan oleh vektor, yaitu dengan menggunakan vektor unit untuk mengidentifikasi arah positif dan kemudian mengaitkan koordinat ke suatu titik P menggunakan koefisien skalar dalam persamaan yang contohnya adalah untuk yang koordinat yang persegi panjang ya. Berarti kalau saya punya vektor OP yang warna biru ya, di OP ini sama dengan A dikali U1, saya punya U1, lalu saya ada skalar sejumlah A, berarti kelipatannya ya menjadi AU1, ditambah dengan BU2. Ini sama U2 hanya sampai sini saja gitu ya, sementara BU2 itu adalah kelipatannya. Ketika kita ngambil garis, kita lanjutkan dari AU1 ditambah BU2, maka akan menjadi vektor OP. Begitu pula untuk yang ini yang di R2, begitu pula untuk yang di R3, yaitu sama seperti AU1 ini skalar ya, tambah BU2 dan ditambah C3. Nah, untuk yang P di sini titiknya akan menjadi si skalar-skalar ini gitu ya. Di sini tulis suatu titik P menggunakan koefisien skalar. Jadi di sini kalau OP berarti P-nya di sini adalah titiknya A, B. Untuk yang R2 atau dimensi 2. Sementara P yang di bawah ini dimensi 3 gitu ya. R3 ini koordinatnya ada di titik A, B, dan C. Nah, O di sini adalah titik asal. Kalau di R2 berarti titiknya adalah untuk si O berarti 0,0, sementara untuk yang di R3O adalah 0,0,0 ya. Oke, kita masuk ke satuan pengukuran. Vektor unit digunakan untuk mengidentifikasi arah positif dan hanya membutuhkan vektor-vektor tersebut bebas linear. Nah, ini masih berhitung terkait materi sebelumnya tentang kebebasan linear ya. Vektor unit dilihat sebagai vektor basis untuk sistem koordinat. Arah dari vektor basis menetapkan arah positif, sementara untuk yang panjang dari vektor basis gitu ya, menetapkan jarak. Jadi kalau misalkan arah dari vektor basis menetapkan arahnya positif, sementara panjang vektor basis menetapkan jarak antara titik bilangan bulat dan sumbu. Oke, ini adalah berikut contoh gambarnya gitu ya. Di sini ada terkait dengan vektor unit dilihat sebagai vektor basis untuk sistem koordinat. Arah dari vektor basis menetapkan arah positif, sementara panjang vektor basis menetapkan jarak antar bilangan-bilangan bulat. Nah, ini maksud dari antar bilangan-bilangan. Ini kan antar satu sama satunya sejajar gitu ya. Ini kita sebut sebagai equal spacing. Ya, sementara ini unequal spacing. Ini tidak sama, tidak samanya itu di mana gitu ya. Ini ada di sumbu yang tegak lurus. Ini adalah untuk sumbu yang
atau untuk sistem koordinat yang persegi panjang. Sementara yang bukan persegi panjang. Ini yang sebelah kiri, ini untuk yang equal spacing, ini sama ya spasinya antar titiknya. Sementara yang satunya ini adalah unequal spacing. Jadi di sini yang lebih panjang ya. Ini yang kita sebut sebagai satuan pengukuran. Nah, kalau kita pada umumnya ya kita menggunakan sistem koordinat yang berbentuk persegi panjang dan juga spasinya itu adalah sama. Jadi kita gunakan yang pertama ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk basis untuk suatu ruang vektor. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang merentang atau span dan juga mempelajari tentang kebebasan linear. Nah, untuk basis ini, teman-teman jangan sampai lupa ya untuk materi spanning dan bebas linear, karena sangat diperlukan untuk menentukan bagaimana basis. Oke, selanjutnya adalah kategori ruang vektor. Yang pertama, suatu ruang vektor V disebut berdimensi hingga jika ada himpunan yang berhingga juga, gitu ya. Ada vektor, ada himpunan vektor yang berhingga di dalam V yang membangun V. Membangun V di sini berarti yang rentang, gitu ya. Yang poin kedua, suatu ruang V disebut berdimensi tak hingga jika tidak ada himpunan berhingga vektor, gitu ya. Jadi jadi tidak berhingga, gitu ya, dalam V yang merentang si V itu sendiri. Jadi ruang. Oke, definisi 1, di sini kita akan mulai definisikan apa itu basis. Misalkan di sini saya punya jika S adalah himpunan, gitu ya, himpunan dari vektor-vektor yang berada dalam ruang vektor V, di mana S-nya itu ada V1, V2 sampai ke Vn, gitu ya, dengan dimensinya itu berhingga. Jadi masih berhingga, masih sejumlah n ya, bukan yang berhingga yang tidak bisa kita hitung jumlah dimensi. Maka S disebut sebagai basis untuk V jika ada dua hal yang harus dipenuhi supaya S bisa menjadi basis. Yang pertama adalah S merentang V dan S bebas linear. Jadi dua hal ini harus terpenuhi supaya S bisa kita katakan sebagai basis untuk si ruang vektor V. Oke, contohnya seperti biasa ya, kita gunakan vektor unit standar untuk di contoh 1 ini untuk menentukan basis standar untuk Rn. Ingat kembali bahwa vektor-vektor unit standarnya itu untuk Rn ada S1, vektor E2 sampai vektor ke En, gitu ya. Nah, pada contoh sebelumnya itu sudah dibuktikan, pada contoh yang spanning sudah dibuktikan bahwa S1 sampai En ini membangun N atau N, gitu ya, span Rn. Dan di contoh sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa S1 sampai En ini juga bebas linear. Nah, karena kedua hal ini terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa E1 sampai En, gitu ya, E1, E2 sampai En membentuk basis untuk Rn. Jadi bisa kita katakan bahwa S1, E2 sampai En, gitu ya, membentuk basis. Kenapa membentuk basis? Ya karena terpenuhi dia spanning, berentang, dan juga dia bebas di S1, E2 sampai En membentuk basis untuk Rn. Nah, jadi siapakah basis untuk Rn? Yaitu suatu himpunan, anggaplah di sini kita sebut S gitu ya. S di sini adalah S1, E2 sampai N, ini yang kita sebut sebagai adalah basis untuk Rn. Nah, karena S1, E2 sampai N ini adalah vektor unit standar, maka kita katakan merupakan basis standar untuk Rn. Itu untuk Rn ya. Nah, sebagai contoh kita menggunakan yang R3. R3 itu vektor unit standarnya yaitu vektor U, vektor J, dan vektor K. Maka berdasarkan penjelasan atau perumuman dari si Rn tadi bisa kita katakan bahwa S, mana sini anggotanya I, J, dan K adalah basis standar untuk R3. Atau kadang ada yang menuliskan gitu ya, bahwa I, J, dan K membentuk basis
standar untuk R3 gitu ya, untuk Rn, dan di sini R-nya adalah 3 gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide setelahnya. Ini contoh lain. Ini ada contoh 2, yaitu basis lain untuk R3. Jadi tadi kita sudah dapat basis standar untuk R3 apa? Yaitu vektor unit standar gitu ya. Jadi dari contoh sebelumnya, contoh 1 untuk R3 gitu ya. Contoh 1 kita bisa dapat basis standar untuk R3 gitu ya adalah C, J, dan K. Ini adalah salah satu basis. Nah, di sini kita akan cari basis lain untuk R3. Oke, tunjukkan bahwa vektor V1, V2, dan V3 membentuk basis untuk R3. Nah, mau nggak mau, kalau kita tentukan atau membuktikan V1, V2, V3 ini membentuk basis atau tidak, ya, maka kita harus menunjukkan. Jadi harus ada yang ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Sini akan ditunjukkan V1, V2, dan V3 di sini. Ada 2 ya, merentang atau membangun R3, dan dia harus bebas di. Oke, yang pertama adalah ini kita harus mengingat kembali bagaimana untuk membuktikan merentang. Untuk membuktikan V1, V2, dan V3 ini merentang R3, maka harus ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan gitu ya? Ini kembali lagi materi sebelumnya bahwa terdapat vektor B, dalam hal ini karena R3 berarti B1, B2, B3 yang merupakan elemen dari R3. Sedemikian sehingga K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah K3, V3. Kenapa sampai K3, V3? Karena vektornya ada V1, V2, dan V3 gitu ya, sama dengan B. Oke, jadi kita harus cari apakah ada B-nya atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita lihat kira-kira V1, V2, V3-nya ini akan membentuk suatu matriks yang bentuk persegi atau enggak. Karena kalau memang persegi, kita bisa menggunakan teorema 238. Nah, ini pertama, kolom pertama adalah isi dari V1 yaitu 121. Kolom kedua adalah isi dari V2 yaitu 290. Dan kolom ketiga ada dari V3 yaitu 334. Nah, karena A ini adalah matriks persegi, nah kalian bisa gunakan teorema 238. Dan kata lain, kalian harus mencari determinan dari sini. Oke, di sini anggaplah saya mengambil terakhir ya. Plus min, saya ambil baris terakhir, plus min plus. Berarti ada 1, 2, 3, 9, 3, ditambah 4, 1, 2, 2, 9. Sama dengan, di sini ada 6 dikurang 27, ditambah 4, 9 dikurang. Oke, sama dengan, dapat mungkin min 21 ditambah 4 kali 5, 20. Sama dengan min 1. Yang dia tidak sama. Oke, berdasarkan teorema 238, karena determinan dari A-nya ini sama dengan 0, gitu ya, maka V1, V2, dan V3-nya merentang R3. Ini baru satu nih yang buktikan ya. Kalian masih harus membuktikan satu lagi terkait apakah V1, V2, dan V3 ini bebas linear atau enggak. Oke, yang selanjutnya kita akan membuktikan apakah V1, V2, dan V3 ini bebas linear atau enggak. Untuk membuktikan V1, V2, V3 bebas linear ya,
maka kalian harus menunjukkan koefisien yang memenuhi samaan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan ya, koefisien yang memenuhi adalah K1-nya K2-nya dan K3. Oke. Ini juga sama ya, karena A itu bentuknya adalah matriks persegi, kalian bisa menggunakan itu. Nah, determinan A tadi adalah min 1, yang artinya dia tidak sama. Berdasarkan teorema 2.8 gitu ya, karena determinan A maka AX dalam hal ini angka ya, angka sama dengan hanya solusi trivial. Apa sih solusi trivial gitu ya? Itu vektor K-nya sama dengan itu atau dengan kata lain K1 sama dengan K2 sama dengan dan K3 sama dengan. Oke, artinya apa? K1, K2, dan 3. Karena V1, V2, V3 merentang R3 dan bebas linier gitu ya, mereka bebas linier, maka V1, V2, dan V3 membentuk basis untuk R3. Tadi terbukti. Oke, ini contoh 2, semoga dapat dipahami dan kita lanjut ke contoh 3, basis standar untuk MN ya. Ini contohnya kita ngambil ukuran yang M2x2. Tunjukkan bahwa matriks berikut adalah basis standar untuk ruang vektor matriks M2x2. Jadi di sini M1-nya satunya di sebelah kiri atas, M2 di sebelah kanan atas, M3 di kiri bawah, dan M4 di kanan bawah. Tunjukkan bahwa M1, M2, M3, dan M4 adalah basis standar untuk ruang vektor matriks M2x2. Gimana caranya? Pertama tentu kita harus membuktikan adik akan dibuktikan M1, M2, M3, dan M4 ini merentang M2x2 gitu ya, M22. Artinya apa? Terdapat matriks B, isinya di sini anggaplah saya punya ABCD gitu ya, yang merupakan elemen dari M22. Sedemikian sehingga K1 M1 ditambah K2 M2 tambah K3 M3 tambah K4 M4 sama dengan C ya. Ini kalau di sini K1 10 ditambah K2 0100 ditambah K3 0010 ditambah K4 00 sama dengan ABCD. Di sini jadi K1, K2, K3, K4 sama dengan ABCD. Versinya kita bisa dapat 5, 4, K1, K2, dan K3, K4 ya. Dan masing-masing nilainya untuk K1 sampai yang D-nya apa? Maka terbukti bahwa M1
3 dan 4 ini merentang atau membangun M22. Kenapa? Karena dari sini kita bisa dapat ya memang terdapat B, K1 A, K2 D, K3 C, dan K4. Ini baru membuktikan. Untuk membuktikan basis, kalian harus membuktikan satu lagi, yaitu memastikan bahwa M1, M2, M3, dan M4 ini bebas ini. Nah, gimana caranya? Tahu yaitu Adit bahwa M1, M2, 3, M4 ini bebas. Nah, di sini kita buat persamaan ya. K1, M1 ditambah K2, M2 ditambah K3, M3 ditambah K4, M4. Nah, ini kan persamaannya harusnya vektor 0 ya, tapi karena matriks kita buat menjadi 0, 0 gitu ya. Dari sini kita bisa dapat K1, 2, 3, K4 sama dengan 0, 0. Nah, maka koefisien yang memenuhi persamaan di atas adalah 0 semua gitu ya. 0, K3, 0, dan K4. Ini apa? Maka terbukti bahwa M1, M2, M3, dan M4 ini bebas ini. Karena M1, M2, M3, M4 merentang M22 dan mereka juga bebas linear gitu ya. Maka M1, M2, M3, M4 membentuk basis yang merupakan basis standar gitu ya untuk ruang vektor M2. Contoh 3, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat relatif terhadap basis. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema 441 terkait keunikan dari representasi basis. Teorema ini menyebutkan bahwa jika ada S yang anggotanya adalah V1, V2, sampai Vn yang merupakan basis untuk suatu ruang vektor V, berarti karena basis, berarti sudah jelas bahwa Cs ini dan S juga bebas linear gitu ya. Maka setiap vektor V, ini vektor V berbeda dengan yang di atas ya, ini V1, V2, sampai Vn, ini adalah vektor V yang ada di ruang vektor V besar dapat diekspresikan sebagai atau dalam bentuk V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah seterusnya sampai ditambah Cn Vn dengan tepat satu cara. Jadi cuma satu cara doang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi 2. Definisi 2 ini definisikan terkait koordinat dan vektor koordinat gitu ya. Jadi ada 2. Oke, jadi saya punya S di sini anggotanya adalah V1, V2, sampai Vn adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V besar, sehingga kita bisa nyatakan V di sini gitu ya, di mana V di sini tadi itu adalah elemen dari V besar, sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah seterusnya sampai ditambah Cn adalah ekspresi untuk suatu vektor V berdasarkan basis S. Maka skalar-skalar C1 sampai Cn ini disebut sebagai koordinat dari V relatif terhadap S. Vektor C1, C2, sampai Cn pada Rn, karena sampai ke N ya, yang dibangun dari koordinat tersebut disebut sebagai vektor koordinat dari V relatif terhadap S. Jadi kalau kita notasikan sebagai Vs, Vs ini apa? Yaitu vektor koordinat dari
V relatif terhadap S. Ya, isinya apa? Isi vektor koordinatnya yaitu koefisien-koefisien atau skalar-skalar pada persamaan yang di atas tadi ya, yaitu C1, C2 sampai Cn. Ini definisi 2 mengenai koordinat dan vektor koordinat. Oke, ini ada contoh 4, koordinat relatif dari basis standar pada Rn, gitu ya. Nah, di sini pada kasus khusus di mana ruang vektor V sama dengan Rn, gitu ya, dan S adalah basis standar pada Rn, ya berarti ada S1, E2, sampai Rn. Sementara kalau misalkan basis standar pada R3, berarti S itu adalah J dan K. Lalu terdapat V di sini adalah elemen dari si ruang vektor V, atau V di sini karena V besar sama dengan Rn ya, maka elemen dari si Rn. Maka vektor koordinat Vs dan vektor V adalah sama, karena dia itu menjadi C1, C2, sampai ke Cn. Kenapa demikian? Karena S-nya adalah basis standar. Ya, sebagai contoh di sini untuk lebih memudahkan ketika M-nya adalah 3. Berarti V-nya di sini ada 3 juga ya. Maka bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Kenapa? Karena vektor V di sini adalah elemen dari si R3 sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor basis si S, gitu ya, basis standar si S ini. Atau bisa kita nyatakan sebagai vektor V sama dengan A dikali tambah B dikali C ditambah C dikali K. Kita tahu V di sini adalah A, B, C, gitu ya. Lalu kita bisa nyatakan si V ini sebagai C1 dari ditambah C2 kali C ditambah C3 dikali dengan K. Kita tahu nih bahwa C1 itu kan 100 ditambah C2 ini adalah 010 dan ditambah C3 yang terakhir adalah 001. Kalau kita jumlahkan akan jadi C1, C2, dan C3. Dengan kata lain, C1-nya itu adalah A, C2-nya adalah B, dan C3-nya adalah C. Dengan kata lain, tadi kan kita sudah ada informasi bahwa si Vs ini gitu ya, merupakan C1, C2, dan C3. Dalam hal S ini adalah basis standar gitu ya, kalau R3 berarti IJK, kalau Rn adalah E1, E2, sampai N, maka Vs di sini adalah A, B, dan C yang merupakan vektor. Jadi terbukti ya bahwa ketika S-nya ini adalah basis standar, maka vektor V di sini sama dengan vektor koordinat dari V gitu ya, yang relatif terhadap si S. S-nya di sini adalah basis. Oke, contoh 5 adalah koordinat-koordinat di R3. Ini koordinat yang lain gitu ya. Pada contoh 2 sudah dibuktikan, pada contoh sebelumnya ya, sudah dibuktikan bahwa V1, V2, dan V3 adalah basis untuk R3, yaitu dengan mengatakan bahwa V1, V2, V3 ini merentang R3, dan juga V1, V2, V3 ini bebas. Yang pertama, tentukan vektor koordinat dari si vektor V, itu 5, yang relatif terhadap basis si S, V1 sampai V3. Yang B, tentukan vektor V pada R3 yang memiliki vektor koordinat relatif terhadap S, Vs. Jadi kebalikan ya. Kalau yang A yang ditanya adalah Vs-nya, sementara yang B yang ditanya adalah si P-nya, gitu ya. Oke, di sini kita langsung kerjakan saja. Oke, kita kerjakan yang K terlebih dahulu. Jadi kalau yang soalnya di sini ada informasi yang diketahui itu adalah V1-nya, yaitu 121. Lalu ada V2-nya, yaitu 290. Dan ada V3-nya, yaitu 334. Yang pertama A, diketahui V-nya adalah 519. Yang adalah si vektor koordinat gitu ya, dari F yang relatif terhadap S. Karena S-nya di sini adalah si V1, V2, dan V3. Oke, tapi kita ikuti saja untuk menjawab itu dengan menggunakan jawaban dan isi.
kita nyatakan P sebagai C1 dari V1 ditambah C2 kali V2 ditambah C3 kali V3. Dimana nanti setelah kalian dapat C1, C2, C3-nya ini akan menjadi si VS-nya. Karena VS di sini adalah si C1, C2, dan C3. Oke, kita selesaikan di sini. Dapat 5 min 19 sama dengan C1 dikali 121 ditambah C2 dikali 29 ditambah C3 kali 3, 2, 4. Kita selesaikan, ini saya kerjakan secara langsung ya. Jadi kita akan dapat C1 ditambah 2C2 tambah 3C3. Lalu yang kedua ada 2C1 ditambah 3C3 dan hampir menjadi C1 ditambah 4C3. Dari sini kita akan memiliki 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu C1 ditambah 2C2 tambah 3C3 sama dengan itu. Persamaan yang kedua yaitu 2C1 ditambah 9C2 tambah 3C3 sama dengan 1. Dan yang ketiga C1 ditambah 4C3 sama dengan 9. Nah, di sini kan kita mau mencari si VS. VS di sini mau nggak mau kalian harus mencari C1, C2, dan C3-nya. Kalian harus cari solusinya. Mana ceritanya? Solusinya itu tidak bisa dengan menggunakan teorema 238 gitu ya. Karena teorema 238 itu hanya apakah dia kombinasi linier, dia merentang, apakah dia bebas linier. Tetapi tidak bisa mendapatkan berapa solusinya, berapa nilai C1, C2, dan C3-nya. Maka kalian harus kerjakan dengan operasi baris elementer. Nah, di sini kita akan bentuk augmented matrix-nya gitu ya. Di sini ada 1, 2, 1, ada 2, 9, 4, ada 3, saya ulangin sih 0 ya, 3, 3, 0. Ini adalah nilai B-nya yaitu 5, 1, dan 9. Oke, kalian operasikan baris elementer. Di sini baris 2 dikurang dengan 2 baris 1, 3 dikurang baris 1, saya sampaikan dapat 1, 2, 3, lalu saya dapat 0, 3, dan 0, 1, nilai B-nya adalah ini tetap 5, jadi min 11, dan 4, lalu kita operasi bariskan lagi jadi B2, ditambah 2 baris 3, ini jadi min 2, 3, 1, 0, min 1, nilai B-nya tetap 5, ini menjadi 3, dan tetap 4, gitu ya. Oke, selanjutnya kalian operasikan menjadi baris 3 ditambah 2 baris 2. Ini tidak cukup ya teman-teman. Di sini saya akan menghapus bagian atasnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah saya hapus. B3 ditambah 2 baris 2. Ini akan menjadi 1, 2, 3, 0, 1, min 1, 0, 0, 1, 3, 5, 3, dan 2. Lalu saya setidaknya saya tunjukkan min 1 untuk dapat 1, 2, 3, 0, 1, min 1, 0, 0, 1. Ini adalah 5, 3, 2. Sebenarnya kalian ini adalah bentuk eselon baris. Nah, kalian bisa melanjutkan operasi selanjutnya untuk mendapatkan operasi baris bentuk eselon baris reduksi gitu ya. Ini masih bentuk eselon baris doang nih. Nah, tapi saya tidak berhenti sampai sini saja. Sehingga didapatkan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 5, C2 dikurang C3 sama dengan 3, dan C3 sama dengan 3. Saya substitusi ke atas sehingga didapat C2 sama dengan 3 ditambah C3, dan 3 tambah 2 sama dengan 1. Lalu ini
baik C3 maupun C2 saya substitusi ke atas, jadi C1-nya ditambah 2 kali min 1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 5, C1 sama dengan 5 dikurang 6 ditambah 2 hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi dapat C1-nya adalah 1, C2-nya adalah min 1, dan C3-nya adalah 2. Sehingga kita bisa dapat vektor koordinat dari V yang relatif terhadap S adalah 1, min 1, dan ini baru poin A ya teman-teman, belum yang poin B. Ini kan aku semua. Oke, selanjutnya kita akan yang B. Yang B ini kebalikannya, yang diketahui adalah vektor koordinatnya, yaitu min 1, 3, 2, yang artinya ini adalah C1-nya, ini 2-nya, yang ditanya adalah V-nya itu seperti apa. Nah, kita menggunakan definisi dan teorema, V sama dengan C1 dari V1 ditambah C2 dikali V2 tambah C3 dikali V3. Berarti di sini adalah min 1, V1-nya adalah 121 tambah 3 dikali V2-nya adalah 290, C3-nya adalah 2, V3-nya adalah 334. Sudah selesaikan, dapat min 1, min 2, min 1, ditambah 6, 270, ditambah 6, 6, 6. Min 1 tambah 6, ditambah 6, 11, min 2 ditambah 27 jadi 25, 25 tambah 6, 31, min 1 tambah 0, min 1 tambah 8, 7. Ya, jadi P-nya adalah 11, 39, 7. Oke, sampai sini materi terkait koordinat dan basis. Silakan diulang kembali, pelajari kembali supaya bisa memahaminya semakin baik gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.